Chapter 377. Epilog 2 Kisah Mereka, Bagian 1. Kim Suho berdiri di depan gerbang sebuah kuil dan menarik napas panjang. Begitulah cara pemandangan itu menyebar sebelum dia. Sebuah tembok di sekelilingnya mencegah orang luar masuk, dan pilar-pilar marmer yang terlihat di luar gerbang tampak merentang tanpa henti. Tetapi yang membuat Kim Suho paling gugup adalah sebuah kuil yang berdiri tegak di ujung jalan batu. Meskipun menyerupai sebuah kuil dari mitologi kuno, itu tidak kekurangan dalam hal apapun ketika datang ke fungsi. Struktur oval ini, yang dibangun dengan gelas es dan bersinar dengan cahaya biru yang indah, dikenal sebagai Kuil 9 Pahlawan. Itu adalah struktur yang dibangun oleh Asosiasi Pahlawan untuk 9 pahlawan, 9 bintang, yang memberikan kontribusi besar selama perubahan besar dan perang iblis. Hari ini, Kim Suho diundang ke tempat yang luar biasa ini. Karena ada aturan bahwa, hanya anggota bintang 9 dan penggantinya yang boleh masuk ke kuil, jelas apa yang ditandakan undangan ini. Bagaimana rasanya menjadi penerus? Pada saat itu, orang yang menemani Kim Suho bertanya. Dengan ekspresi sedikit gugup, Kim Suho berbalik ke samping. Di sana, Yun Sengah tersenyum dengan tangan bersedekap. Baik. Senyumnya membuatnya santai. Kim Suho tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Saya merasa ada banyak hal yang harus dilakukan. Petik 2. Melihat kuil 9 pahlawan, Kim Suho memikirkan Jin Sahyuk, yang kembali ke Akatrina tanpa sepatah kata pun. Hubungan naas yang meluas ke dunianya sebelumnya telah lenyap bersamanya. Namun, itu tidak berarti Kim Suho bisa melupakannya dan berpura-pura tidak mengingatnya. Dia juga tidak bisa berpura-pura lupa tentang Akatrina. Dengan demikian, tugasnya belum menghilang. Jalan, perwalian, yang disebut namanya, Suho, masih menunggunya. Saya melihat. Tidak tahu ini, Yun Sengah mengangguk dengan kepahitan. Menjadi anggota 9 bintang berarti bahwa dia tidak bisa lagi menjadi anggota guild manapun. Namun, dia memutuskan untuk menerima ini. Sepertinya butuh waktu 10 tahun bagi Kim Suho sampai kenaikannya selesai, dan dia juga tahu bahwa Kim Suho bukanlah pahlawan yang bisa dipagari di dalam guild. Suho, sebelah sana, ada 3 orang lagi yang datang ke sini. Petik 2. Yun Sengah menunjuk ke jalan yang baru saja mereka lalui dan tertawa. Kim Suho berbalik dan menghadap ke jalan. Ada 3 orang berjalan ke arah mereka. Mereka semua memiliki bingkai yang kurang dari rata-rata. Salah satunya adalah seorang pesulap yang dilengkapi dengan jubah yang diukir dengan 9 bintang, yang lainnya adalah ketua asosiasi yang berpakaian bagus dalam setelan hitam, dan yang terakhir adalah Evandel dengan tongkat dan topi pesulapnya. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah sortis. Ya, aku melihat mereka. Kim Suho tersenyum. Saat ini, hanya Heinkes dan Oh Jae-jin yang dikonfirmasi sebagai anggota bintang 9. 4 anggota, termasuk Shin Myung-chul, dipastikan tewas. Namun, 3 anggota 9 bintang yang tersisa dipastikan masih hidup dalam persembunyian setelah kehilangan kekuatan mereka sepenuhnya. Setelah perawatan untuk efek samping dari hadiah dikembangkan sepenuhnya, mereka akan dipulihkan sebagai anggota Nine Stars. Dengan demikian, ada 4 kursi kosong untuk bintang 9. Dan 9 bintang saat ini memiliki tugas untuk mengisi kursi ini. Karena 9 bintang adalah posisi kehormatan dengan otoritas, mereka akan menghilang sebagai legenda jika ke-9 pahlawan itu mati. Tetapi karena Asosiasi Pahlawan mengubah 9 bintang menjadi lembaga resmi, kursi kosongnya harus diisi. 9 bintang memeriksa asosiasi tetap sadar akan 9 bintang, dan Kuil Keadilan mengawasi asosiasi. Kuil Kehakiman dan Island telah mendesentralisasi kekuatan asosiasi untuk mencegah korupsi terjadi lagi. Kamu sudah di sini. Pesulap bintang 9, Haein, mendekati Kim Suho dan berbicara. Halo, saya harap Anda baik-baik saja. Petik 2. Kami mendengar beritanya, selamat. Kim Suho dan Yun Sengah menyapa Haein dengan sopan. Haein telah dinominasikan sebagai anggota bintang 9, bukan sebagai penerus sederhana. Ini karena rekomendasi Oh Jae-jin dan fakta bahwa dia merebut kembali seluruh Eropa. Pengumuman resmi harus dibuat minggu depan. Iya, saya yakin kalian berdua kenal Island. Ini di sini adalah Evandel. Petik 2. Haein melirik Evandel dan memperkenalkannya. Kim Suho berlutut dan berhadapan langsung dengan Evandel yang dengan erat meraih tangan Haein. Hei, Evandel, kami sudah pernah bertemu sebelumnya. Apakah kamu ingat saya? Kim Suho menyapanya lebih dulu. Namun, Evandel setengah tersembunyi di belakang Haein dan tetap waspada. Sebenarnya, Evandel sedikit membenci Kim Suho karena melupakan Kim Hajin. Haein menghindari dibenci oleh Evandel dengan berpura-pura mengingat Kim Hajin. Kim Suho bertanya dengan bingung. Evandel, kamu siapa? Ini aku, Kim Suho. Petik 2. Aku tidak ingat kamu. Kami pernah bertemu sebelumnya, ingat. Petik 2. Aku tidak tahu. Petik 2. Evandel mendengus dan berbalik, tetapi Kim Suho menemukan ini menggemaskan juga. Kali ini, Yun Sengah angkat bicara. Haha, selamat datang, Evandel. Petik 2. Petik 2. Siapa kamu? Petik 2. Tapi Yun Sengah berada di posisi yang sama.
Kamu tidak kenal aku. Bukankah kamu masih berteman dengan Haeyeon? Kamu juga tidak ingat Haeyeon. Petik 2. Aku tahu Haeyeon. Kita benar-benar dekat. Tetap setia pada Kim Ha-jin atau memikirkan cinta persaudaraan dengan Haeyeon. Tepat saat Evandel ragu-ragu di antara dua opsi itu. Tunggu, Sengah, kenapa kamu ada di sini? Aileen melompat ke arah mereka dan bertanya. Dia melihat ke sana kemari antara Yun Sengah dan Kim Suho dan menggerakkan alisnya dengan menggoda. Apa maksudmu, mengapa? Saya di sini untuk menemaninya. Petik 2. Oh gelombang, hanya itu gelombang. Kurasa tidak gelombang. Yah, kamu salah. Yun Sengah balas meludah. Petik 2. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Hanya yang terpilih yang bisa masuk dari sini. Petik 2. Aileen meletakkan tangannya di dinding kuil. Dia kemudian berkata, ini aku, Aileen. Saya membawa anak-anak, jadi biarkan saya masuk. Petik 2. Beep. Suara di luar tempat terdengar, dan pintu gerbang terbuka. Di bawah atap marmer dan pilar marmer, jalan biru menuju kuil muncul. Kalian berdua bisa mengikuti saya. Sisanya bisa menunggu di luar atau kembali. Petik 2. Ah-hae-in memimpin kandidat bintang 9, dan Kim Suho dan Evandel mengucapkan selamat tinggal pada dua lainnya. Kami akan segera kembali. Petik 2. Kami akan segera kembali gelombang. Yun Sengah dan Aileen melambaikan tangan mereka dan mengirim mereka pergi. Sampai jumpa lagi. Semoga sukses dengan evaluasi kamu gelombang. Ketuk, ketuk. Kurang dari beberapa langkah, gerbang ditutup. Yun Sengah menatap gerbang tertutup dengan sedikit penyesalan, lalu tiba-tiba bertanya pada Aileen. Oh benar, bukankah ada kandidat lain? Ya, tapi dia sedang berkampanye. Ah, benar, Nayun mengatakan dia akan melakukan kampanye menara keajaiban. Mehem, sementara seseorang tertentu terlalu sibuk mengejar seorang pria yang lebih muda, dia berusaha keras. Berkat itu, dia melakukan hal yang fantastis. Petik 2. Tidak mengherankan, kandidat ketiga adalah Chae Nayun. Yun Sengah mengingat Chae Nayun yang seharusnya bertarung di dalam menara mukjizat dan merasakan campuran kepahitan, kecemburuan, dan kebanggaan. Bagaimanapun, itu adalah rahmat suci pencipta yang awalnya memperoleh hak untuk menaklukkan menara keajaiban. Petik 2. Bagaimanapun, Uni, aku terkejut kamu masih bekerja sebagai ketua. Saya pikir Anda akan berhenti setelah beberapa hari. Petik 2. Yun Sengah mengubah topik pembicaraan menjadi sesuatu yang lain. Aileen mengerutkan alisnya. Apa, saya tahu saya akan melakukan pekerjaan dengan baik sejak awal. Petik 2. Ayolah, saya pikir Anda akan mengeluh tentang hal itu tanpa henti. Yah, kurasa bagus kau melakukan pekerjaan dengan baik. Semoga berhasil gelombang. Edek, Aileen menggertakkan giginya. Tetapi jelas bahwa yang kalah adalah orang pertama yang marah. Petik 2. Ya gelombang semoga beruntung juga untukmu, Sengah gelombang meskipun kamu akan menjadi peringkat kedua selama 1000 tahun ke depan. Ah, mungkin itu juga tidak akan bertahan lama. Saya mendengar Persatuan Pengadilan Kerajaan Inggris bermunculan. Petik 2. Aileen terkikik. Yun Sengah tersenyum di luar dan menamparkan bahu Aileen. Aduh, untuk apa kau melakukan itu? Petik 2. Hahaha, karena itu lucu. Itu lelucon yang bagus. 2 jempol untukmu. Petik 2. Petik 2. Aileen berdiri diam sejenak sebelum juga tertawa dan mendorong Yun Sengah dengan pang. Hehehehe. Hahaha, betapa lucunya. Yun Sengah tidak kehilangan tawanya dan menekan kepala Aileen. Pada saat itu, senyum Aileen menghilang. Hei, kamu terlalu jauh. Kamu Uni. Hahaha, apa maksudmu gelombang? Lucu, kan gelombang? Petik 2. Aileen menjadi serius dan mencoba mendorong tangan Yun Sengah, tetapi Yun Sengah tidak membiarkannya. Hei kau, berangkat. Hahaha. Berdebat, kamu. Petik 2. Setelah berjuang dengan sia-sia, Aileen akhirnya membangkitkan kekuatan sihirnya, dan Yun Sengah melawan Aileen dengan penguatan Ki. Uni, kenapa kamu tiba-tiba menggunakan kekuatan sihir? Kamu yang meminta. Apa, kaulah yang pertama kali memprovokasi saya. Petik 2. Pertengkaran kekanak-kanakan terjadi di depan kuil yang hikmat. Di sisi lain, Yoyonha asyik dalam penelitian. Tentu saja, itu terkait dengan Kim Ha-jin. Penelitian, ini hanya terjadi di otaknya dan benar-benar melamun. Setelah berpikir lama, akhirnya dia membuka matanya dan bergumam pelan. Usaha terakhir Baal, adalah penghapusan keberadaan. Dia telah mengulangi pikiran-pikiran ini selama beberapa bulan dan tiba pada kesimpulan yang sama setiap kali. Pada saat penghancuran, Baal telah menghapus keberadaan Kim Ha-jin dari dunia ini. Karena Chae Nayun melaporkan bahwa serangan terakhir Kim Ha-jin memberikan kerusakan pada Baal, itu masuk akal bahwa Baal akan menetapkan Kim Ha-jin sebagai targetnya. Petik 2. Yoyonha menghela nafas. Apakah itu karena Kim Ha-jin dekat dengannya? Atau adakah alasan lain mengapa dia sendiri tidak tahu? Untuk beberapa alasan, Yoyonha tidak bisa melupakan Kim Ha-jin. Pria bodoh yang selalu mengorbankan dirinya sampai akhirnya kehilangan segalanya. Itulah yang Kim Ha-jin ada di matanya. Melihatnya tertawa bahkan setelah semua ini, hatinya sakit.
Petik 2. Merasa frustrasi, Yo Yonha berdiri dan berjalan ke balkon. Dia menikmati berdiri di sana saat itu menunjukkan pemandangan penuh Seoul. Menatap Seoul dari tempat ini, dia merasakan kekaguman dan kekaguman. Bukan pada lanskap, tetapi pada dirinya sendiri untuk semua prestasinya. Beberapa orang mengatakan bahwa mendapatkan segalanya membuat seseorang merasa kosong, tetapi Yo Yonha tidak setuju. Bahkan, dia memperlakukan ini sebagai perkataan yang dibuat-buat oleh mereka yang tidak bisa mencapai semua yang mereka inginkan. Yo Yonha telah menempuh jalan ambisi yang lurus dan tiba di tempat yang oleh banyak orang disebut puncak. Namun, dia masih penuh semangat. Bahkan, dia berharap untuk mencapai hal yang lebih besar di masa depan. Ini karena dia secara naluriah tahu bahwa tantangan dan cobaan jauh lebih sulit daripada yang dia hadapi sedang menunggunya. Petik 2. Aku akan mengatasi semuanya. Yo Yonha bergumam dengan suara pelan. Tapi dengan siapa dia bicara? Apakah itu ayahnya? Apakah itu Shin Jong-hak, yang dia sukai sejak lama dan akhirnya menyerah? Atau apakah orang itu? Pada saat itu, sebuah suara mengalir keluar dari pergelangan tangannya. Pemimpin, laporan reguler ada di sini. Jin Se-han telah menghubunginya dengan laporan terjadwal. Yo Yonha membuka laporan sambil bersandar pada pagar pembatas balkon. Hal pertama terkait dengan Shin Jong-hak. Jong-hak, masih di Afrika. Ya, dia merencanakan misi pembangunan kembali dengan Orden. Orden dan Shin Jong-hak. Yo Yonha tidak tahu bagaimana keduanya datang untuk bekerja bersama, tetapi Orden pergi ke Afrika setelah membuat perjanjian dengan asosiasi, dan Shin Jong-hak juga melakukan perjalanan ke Afrika sebagai bagian dari pekerjaan sukarelawannya. Aku yakin Jong-hak akan baik-baik saja sendirian. Kita harus bertanya kepadanya tentang kemampuan Orden nanti. Petik 2. Kebijakan berikutnya adalah tentang perdagangan dengan Crevon. Ah, ini penting. Yo Yonha telah bernegosiasi dengan Crevon, menggunakan entropi dimensi, untuk membangun pos perdagangan yang akan dibuka sebulan sekali. Ini adalah peristiwa besar yang menandai era berikutnya, baik untuk esensi selat dan bumi. Yo Yonha mendiskusikan masalah ini dengan Jin Se-han sampai pemandangan Seoul menjadi diwarnai pada malam hari. Petik 2. Kita akan membahas sisanya selama pertemuan formal berikutnya. Ya, mengerti. Meski begitu, mereka tidak bisa sampai pada kesimpulan. Yo Yonha menutup telepon dan terkejut melihat matahari telah sepenuhnya terbenam. Waktu berlalu. Tiba-tiba dia menjadi emosional. Semakin banyak waktu mengalir, semakin sedikit waktu dia harus memikirkan orang. Tentu saja, masih ada orang yang tidak pernah dia lupakan. Oh, benar. Tiba-tiba teringat sesuatu, Yo Yonha melihat jam tangannya. Kemudian, dia mengingat pesan panjang yang tersimpan di dalamnya. Itu adalah pesan yang telah ditulisnya untuk Kim Ha-jin. Itu cukup mengejutkan untuk membangkitkan ingatannya setiap saat. Dia masih tercengang bagaimana dia bisa menulis pesan seperti itu. Yo Yonha menggelengkan kepalanya dan kembali menatap pemandangan Seoul. Setelah melihat kota dan sungai Han untuk sementara waktu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada seorang pun di Seoul yang dia inginkan. Se-han si. Yo Yonha menyalakan jam tangannya sekali lagi dan mengirim pesan ke Jin Se-han. Kosongkan jadwalku minggu depan, waktu yang sama. Mengerti, itu untuk tempat itu, benar. Petik 2. Iya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat orang-orang di sana menghilangkan kelelahannya dan mengisi energinya. Dan bukan hanya dia, orang-orang lain di sana membantu memotivasi dia untuk menghabiskan lebih banyak waktu bekerja. Di satu sisi, mereka seperti ramuan pemulihan kelelahan. Petik 2. Hua gelombang. Yo Yonha menghela nafas senang dan membenamkan tubuhnya di kursi goyang di balkon. Apa? Angin sepoi-sepoi bertiup, menyapu senyum yang muncul di wajahnya. Dalam angin malam yang sejuk ini, Yo Yonha tertidur lelap. Matahari Afrika naik ke tengah langit. Menghadapi sinar cahaya yang lebih kuat daripada di tempat lain, Shin Jong-hak dan anggota lain dari Pioneering Crew berpakaian sendiri dengan barang-barang yang diilhami sihir. Berkat turban dan jubah ber-AC ini mereka bisa bekerja dengan nyaman. Tetapi bahkan peralatan terbaik pun memiliki batasan. Serangan hipertermis monster gurun menyebabkan rencana pembangunan kembali untuk sementara waktu berhenti, dan para anggota kru perintis telah kembali ke perkemahan pangkalan oasis mereka sebelum matahari mencapai tengah langit. Apa kau lelah? Orden mendekati Shin Jong-hak, pemimpin awak perintis, yang saat ini merendam kepalanya di dalam oasis. Shin Jong-hak mengangkat kepalanya sedikit dan menjawab. Itu panas. Untuk manusia, ya. Orden telah meninggalkan Rusia dan menemukan tempat untuk dirinya sendiri di sini. Dia sudah membentuk fakta rahasia dengan asosiasi, yang menunjukkan minat besar dan kewaspadaan terhadap Orden. Dan Shin Jong-hak, sebagai pemimpin kru perintis, mendirikan sebuah kota di Afrika. Setelah mengusir semua monster yang tinggal di oasis ini, ia telah menemukan kota monster yang didirikan Orden di masa lalu. Meskipun sulit untuk menyebutnya kota karena telah dihancurkan oleh monster Afrika. Segalanya akan menjadi lebih baik. Setelah kami memulihkan modal, meskipun masih akan panas, panas yang absurd ini akan hilang. Petik 2. Petik 2. Kamu sudah berpikir tanah ini milikmu? Shin Jong-hak bertanya sambil melirik Orden. Kemudian, Orden mengangkat bahu seperti manusia nyata.
Aku tidak bisa menahannya. Ada banyak binatang buas di tempat ini, dan tanpa saya, Afrika tidak akan dapat dihuni oleh umat manusia. Petik 2. Beastman. Asosiasi telah mengganti kata, monster humanoid, dengan binatang buas. Menariknya, binatang buas yang selamat adalah mereka yang digabungkan dengan binatang seperti kucing, babi, anjing, sapi, dan lainnya. Shin Jonghak membenamkan wajahnya ke dalam air untuk terakhir kalinya sebelum berdiri tegak. Petik 2. Kamu pikir manusia bisa hidup di Afrika? Tepat sekali. Saya berencana menciptakan negara di mana manusia dan binatang buas dapat hidup dalam harmoni. Petik 2. Petik 2. Itu mimpi yang indah. Sayangnya, kita hidup di dunia yang demokratis. Monarki tidak akan diterima di zaman sekarang ini. Petik 2. Baru-baru ini, orang-orang Inggris ingin memberikan otoritas Perdana Menteri kepada keluarga kerajaan Inggris. Orden sangat tertarik dengan berita dunia. Shin Jonghak menggaruk kepalanya, tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Orden terus berbicara. Jika ada seseorang yang mampu melindungi warganya dan membuat mereka bahagia, monarki tidak akan menimbulkan masalah. Dan saya ingin membuat semua orang bahagia. Bukan hanya binatang buas. Saya akan menghentikan semua monster yang berusaha untuk maju ke Eropa Barat dan Timur Tengah setiap tahun. Ini adalah bagian dari perjanjian yang saya miliki dengan asosiasi. Petik 2. Petik 2. Karena Shin Jonghak tidak memiliki petunjuk tentang urusan dan politik saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Orden juga tidak mengatakan apapun. Tapi, dia menanyakan sesuatu yang dia ingin tahu. Saya mempunyai satu pertanyaan. Kemana wanita itu pergi? Petik 2. Wanita. Maksudmu Jin Sahyuk. Petik 2. Iya, itu namanya. Satu-satunya wanita yang terkait dengan Orden adalah Jin Sahyuk. Shin Jonghak menyeringai. Kim Suho bilang dia kembali ke negara asalnya. Saya melihat. Kenapa kamu bertanya? Apakah Anda naksir padanya? Petik 2. Petik 2. Aku belum mengerti perasaan seperti itu. Orden tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin tahu tentang apa yang dilakukan seseorang yang meyakini dirinya sebagai raja. Saya melihat. Shin Jonghak juga penasaran. Dari apa yang dikatakan Kim Suho kepadanya, Jin Sahyuk secara mengejutkan adalah seseorang dari dunia lain yang telah bereinkarnasi di bumi, dan dia tampaknya telah kembali ke kampung halamannya, meskipun tidak ada yang tahu apakah itu karena dia ingin menjadi raja atau karena dia bosan dengan bumi. Aku yakin dia baik-baik saja menjadi raja. Diastro. Suara mendesing. Sinar cahaya melonjak di langit yang jauh dan memotong Shin Jonghak. Shin Jonghak mengalihkan pandangannya ke langit Atlantik. Sinar cahaya aneh bergelombang seperti aurora. Sepertinya mereka berhasil. Orden menyuarakan pikiran Shin Jonghak. Shin Jonghak, yang berdiri dengan linglung, menggumamkan kalimat. Petik 2. Menara keajaiban. Dia membersihkan jubahnya dan bangkit. Orden bertanya. Kemana kamu pergi? Hiena akan berduyun-duyun ke tempat itu segera. Kampanye tower yang sukses selalu diikuti oleh serangan oleh jin. Hampir dijamin pada saat ini. Skenario kasus terbaik untuk jin adalah mencuri hadiah, tetapi bahkan jika mereka tidak bisa, itu adalah kesempatan besar untuk membunuh para pahlawan yang kelelahan. Seharusnya tidak ada yang berbeda saat ini. Aku harus melindungi mereka untuk berjaga-jaga. Shin Jonghak mengambil tombaknya dan berdiri. Portal teleportasi didirikan di dekatnya. Dia seharusnya bisa sampai di sana dalam 2 jam. Tunggu. Biarkan aku pergi juga. Petik 2. Pada saat itu, suara bernada tinggi terdengar. Shin Jonghak berbalik tanpa disadari. Satu-satunya pendukung kru perintis, Yi Jiyun, sedang berlari. Biarkan aku pergi juga. Bawa aku bersamamu. Kamu. Mata Shin Jonghak menyipit. Yi Jiyun tersenyum cerah dan mengangguk. Iya, seorang pendukung harus mengikuti kemana arah bosnya. Sudah lama sejak saya berada di Seoul juga. Aku ingin pergi denganmu, bos. Petik 2. Wajah Yi Jiyun memerah saat dia menggumamkan kata terakhir. Shin Jonghak menatapnya lekat-lekat. Jika aku tidak bisa, itu juga tidak masalah. Yi Jiyun tidak bisa memenuhi pandangannya dan menjatuhkan kepalanya. Karena Shin Jonghak bukan idiot, dia tahu emosi apa yang ada di balik kata-kata yang diucapkan Yi Jiyun. Dia membuka mulutnya. Lakukan apa yang kamu inginkan. Terima kasih. Shin Jonghak berbalik dengan dingin, dan Yi Jiyun mengejarnya seolah-olah dia adalah orang paling keren di dunia. Petik 2. Orden menatap Shin Jonghak dan Yi Jiyun dengan ekspresi tertarik. Lalu, dia bergumam dengan seringai. Emosi yang rumit sekali. Dia perlahan mengikuti Shin Jonghak dan Yi Jiyun. Pioniering kru punya waktu luang, jadi pergi ke sana sepertinya tidak menimbulkan masalah. Aku akan pergi juga. Menara yang ditaklukkan dan emosi manusia yang menarik. Rasa ingin tahu Orden telah tumbuh terlalu besar untuk dilewatkan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Shin Jonghak menjawab. Mendengar nada apatisnya, Orden tersenyum. Kuru-kuru mendekati Orden saat dia perlahan berjalan ke depan. Sebagai pelayan setia yang siap mengikuti perintah apapun, dia muncul begitu Orden menunjukkan tanda-tanda pergi. Ya, kuru-kuru. Orden, yang pernah menyebut dirinya Raja Monster, sudah menyadari.
Asal, itu tidak ada artinya ketika dihidupkan. Sama seperti bagaimana perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, arahnya lebih penting daripada asal. Ikuti aku. Kami akan melakukan perjalanan kecil. Petik 2. Karena itu, Orden memutuskan untuk fokus pada pertanyaan, kehidupan apa yang harus ia jalani, daripada bagaimana kehidupannya nanti. Ini adalah perubahan sepele namun besar di hati Orden.